Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini mata kuliah pengantar ilmu pertanian tatap muka yang kedua ya. Kita membahas tentang unsur-unsur dan ciri-ciri pertanian ya. Nanti kita akan membahas tentang pertanian organik, bagaimana pengertian pertanian, bagaimana usaha tani, dan juga bagaimana unsur-unsurnya, bagaimana supporting variabel yang lain terkait dengan pertaniannya ya, gitu ya. Unsur-unsur dan ciri-ciri pertanian ya. Pertama, bahwa pertanian itu adalah kompleksitas dari semua variabel-variabel yang ada di alam semesta ya. Di situ gambar 1 menunjukkan bagaimana hubungan antara tumbuhan, ternak, manusia, dan faktor-faktor lingkungan. Ya, di situ faktor lingkungan apa saja? Tentunya adalah tanah, udara, air, hewan, ya, matahari, ya, manusia sebagai pemegang budaya di situ. Ya, di situ adalah unsur-unsur yang mendukung terhadap pertanian itu sudah ketemu di situ. Ya, contohnya di situ tumbuhan terkait dengan udara tentunya dengan O2 dan CO2, oksigen dan karbon dioksida. Tanah tentunya penyediaan saudara makro, mikro, dan juga mikroorganisme lainnya. Hewan tentunya mensuplai beberapa feses, kotoran, dan juga sisa-sisa makanan itu juga masuk ke lingkungan, dan juga tentunya yang mengendalikan semuanya adalah manusia itu sendiri. Itu sekitar bagaimana pertanian itu bersama unsur-unsur pendukung yang lainnya. Kita akan coba untuk mendekat lebih dalam lagi bagaimana mengenai pertanian dalam arti yang sebenarnya gitu ya, arti sebenarnya. Bahwa pertanian arti sebenarnya itu mencakup banyak hal, yaitu pertanian rakyat, disebut juga dengan pertanian dengan arti sempit ya, yang kita lihat sehari-hari, pertanian rakyat, perkebunan, baik itu perkebunan swasta atau juga perkebunan milik negara atau BUMN, kehutanan, perikanan, peternakan, ya, semuanya itu masuk ke dalam konteks pertanian secara luas ya, pertanian secara luas. Kita juga melihat daya pertanian itu adalah suatu kegiatan yang mendukung kegiatan pertanian ya, kegiatan usaha yang mendukung kegiatan pertanian. Dan juga usaha tani atau farm adalah organisasi dari alam dalam memilih lahan, juga tenaga kerja dan modal untuk kegiatan produksi di lapangan pertanian. Di variabel-variabelnya bisa arti luas, arti dalam konteks usaha mendukung kegiatan pertanian, dan usaha pertanian itu sendiri. Itu yang terkait dengan pertanian. Bagaimana dengan sifat-sifat proses produksi dalam pertanian tradisional? Ya, pertanian kita lihat ada pertanian modern dan pertanian tradisional. Pertanian tradisional yang sering kita lihat sehari-hari adalah memerlukan luasan lahan yang lebih luas ya, sehingga banyak sekarang bergeser keluar Jawa karena memang di Jawa sudah beralih fungsi ke perumahan, ke industri-industri yang di luar pertanian. Jenis usaha tani dan potensi produksi pertanian berbeda-beda ya. Usaha taninya potensinya berbeda-beda dari wilayah satu dan wilayah yang lainnya. Dan juga teknologi pertanian selalu berubah ya, pertanian selalu berubah. Produksinya juga selalu mengikuti musim ya, tergantung dari alam. Itu pertanian modern. Bagaimana dengan sasaran usaha tani? Sasaran usaha taninya baik itu yang prapanen ataupun pasca panen tentunya ya. Prapanen berarti apa? Ya, kita menyiapkan sedemikian rupa mulai dari bibit, pupuk, lahan, dan lainnya supaya hasilnya lebih bagus lagi. Sedangkan yang prapanen nanti pasca panennya tentunya mempunyai nilai jual yang lebih tinggi karena akan menutup dari pembiayaan atau ongkos produksinya begitu. Nah, bagaimana status petani?
Status petani ada status petani sebagai penggarap, ya di sampingnya itu ya menggarap traktor, pakai traktor hand traktor itu adalah petani penggarap. Petani manajer yaitu memanajeri saja, itu seperti mbak-mbaknya itu, nggak mungkin mbaknya menggarap sawah karena kulitnya biar tidak hitam begitu. Dan petani sebagai makhluk Tuhan, yaitu bagaimana dia setiap penciptaan Tuhan mengerjakan kegiatan di bidang pertanian. Petani dan pemangku kepentingan, tentunya ini kompleksnya lebih tinggi lagi bahwa petani itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi juga terkait dengan variabel yang lain. Salah satunya adalah pengusaha, pemerintah, pembeli, pedagang, polisi. Kok ada polisi, Pak? Iya, karena dari sisi keamanannya harus ada stabilitas keamanannya. Kenapa pertanian intensif modern berdampak negatif pada lingkungan? Nah, ini tadi pertanian yang tradisional itu sebagai dampak negatif dari pertanian yang modern. Pertanian modern itu petani tidak menanggung atau mengeluarkan biaya penuh untuk mengatasi efek yang tidak menguntungkan, melainkan membebankan kepada masyarakat ya. Sehingga mereka memproduksi dalam jumlah yang besar dengan menggunakan input yang besar dari yang seharusnya. Nah, itu untuk pertanian modern selalu mengedepankan efisiensi, mengedepankan modal yang kuat, sehingga mengindahkan efek-efek negatifnya dengan polusinya, dengan pengganti tenaga manusia dari tenaga ke mesin dan lainnya gitu kan. Itu dampak-dampak negatif yang dari pertanian tradisional. Nah, bagaimana dengan skema hubungan semua faktor yang mempengaruhi tumbuhan sampai memberikan produksi secara alami? Skema hubungan dengan faktor yang lainnya tentu adalah kelompok iklim, kelompok faktor pengganggu, kelompok bahan tumbuhan, kelompok esensial, dan kelompok produksi pertaniannya, produksi tanaman gitu, produksi tanaman. Ya, ada kelompok iklim, tentunya ada di situ ada hujan, suhu udara, kelembapan, angin, cahaya, panjang penyinaran. Kelompok faktor pengganggu ya hama, penyakit, gulma gitu kan. Kelompok bahan tumbuhan ya sifat keturunan, kemurnian bibit ya. Kelompok faktor esensial ya cahaya, air, pupuk gitu kan. Kelompok-kelompok produksi yaitu nanti juga tanamannya bagaimana merespon terhadap pelakuan-pelakuan yang lain, yaitu ada skema yang menarik di sini bahwa semuanya outputnya bagaimana produksi bisa meningkat. Jadi supply-nya adalah kelompok esensial, kelompok iklim, dan kelompok faktor itu mensuplai terhadap faktor tumbuh, dan hasilnya akan itu yang kuning ini adalah yang outputnya ini berprosesnya di hijau ini. Kita flashback ke belakang, bagaimana sih kita melihat pandangan-pandangan tentang pertanian organik ya. Kenapa kita harus mendorong pertanian organik? Karena kembali ke alam itu lebih lebih aman ya, lebih aman dan lebih bertanggung jawab pada alamnya juga lebih bagus. Cara bertani atau mengolah hasil pertanian tanpa melibatkan atau tanpa menggunakan bahan-bahan kimia, baik itu pupuk kimia, pestisida kimia, zat pengatur tumbuh kimia, semua yang bersifat kimia harus dihindari. Sering disamakan pertanian ini dengan pertanian tradisional, pertanian berkelanjutan, pertanian selaras alam, pertanian alami, dan juga istilah-istilah yang lain. Membangun sebuah sistem kehidupan yang harmonis terhadap alam semesta sehingga tidak membunuh, tidak meracun gitu, dan tidak merusak gitu. Sistem pertanian yang holistik, menyeluruh hasilnya untuk mempromosikan atau menguatkan kesehatan agroekosistem atau agroekologinya ya. Agroekologinya termasuk juga biodiversifikasi atau keanekaragaman diversifikasi makhluk hidup di tanah dan juga di atas tanah juga terjaga. Itu makanya pandangan-pandangan pertanian organik selalu didengung-dengungkan oleh banyak ahli begitu. Ini yang pasca proses prapanen dan pasca panen, slide yang ke-7 tadi ini penjelasannya ya, slide ini penjelasannya. Nah, sebenarnya kondisi sosial ekonomi pertanian di Indonesia seperti apa sih gitu kan? Seperti apa sih? Yang pertama adalah kondisi pertanian di Indonesia adalah pertanian rakyat. Kebanyakan pertanian rakyat ya. Itu sesuai dengan teorinya Mubiarto tahun 81.
dan juga pertanian, subsektor pertanian, baik itu perkebunan, peternakan, perikanan, itu merupakan subsektor yang paling banyak melibatkan masyarakat. Yang ketiga, meskipun menguasai sebagian besar kegiatan pertanian, kelompok ini juga menghadapi banyak permasalahan di dalam mengembangkan pertanian yang modern ya. Sampai sekarang pun masih memakai tenaga manusia untuk mengangkat hasil panennya gitu kan. Mestinya sudah ada teknologi sentuhan, walaupun mungkin masih sederhana dengan dengan memakai hewan ternak atau dengan alat-alat mekanik yang lainnya begitu. Nah, tentunya kita harus bergerak ke pertanian yang modern dan meminimalkan efek negatifnya. Pertanian modern adalah pertanian yang berbasis pada teknologi ya. Orientasi pada efisiensi sumber daya, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya yang lainnya, itu harus efisien. Sering mengabaikan etika dan budaya yang berlangsung di masyarakat. Ya, tentunya karena mengejar produksi, maka etika agak dikurangi, itu harus kita kita atasi. Etika tetap kita, kaidahnya tetap kita jaga. Selanjutnya, jenis komoditi dipilih secara tepat dengan asumsi aspek sosialnya tidak menyimpang. Dan yang lainnya adalah analisis terhadap dampak akibat teknologi yang sudah diperhitungkan dengan simulasi dan juga dengan teori-teori yang mapan atau sudah yang pas. Juga perlu penelitian dan pengembangan teknologi menjadi faktor yang sangat penting. Itulah pertanian modern. Mestinya ini supaya ke depan harus menguasai ke pertanian modern. Harusnya seperti itu, seperti transformasi pertanian tradisional ke transformasi modern ini ya, gambar-gambarnya ya. Sudah panennya sudah pakai alat ya, panennya sudah pakai alat, ini bantuan pemerintah biasanya. Nyemprotnya juga harus pakai safety terhadap penyemprot sendiri, tadi tidak meracun kepada manusia, dan melindungi ini yang benar seperti itu. Secara ergonomis, secara keselamatan kerja K3 itu tetap dijaga ya, dengan menggunakan berbagai alat-alat untuk menangkap menangkap organisme pengganggu tanaman dan juga yang lain dengan alat-alat mekanik. Itu salah satu contoh bagaimana modern sudah mulai bergerak ya. Sudah mulai bergerak, membajak sawah sudah tidak pakai kerbau, sudah pakai traktor. Ini slide yang terakhir, bagaimana sih konsep holistik yang berkelanjutan ya, menurut Kementerian Pertanian ya. Keberlanjutan di situ sudah harus kita lihat bagaimana faktor-faktor yang lain, faktor-faktor inputnya seperti hamanya seperti apa, faktor produksinya seperti apa, itu tanahnya seperti apa, dan lainnya. Itu yang akan mempengaruhi keberlanjutan produksinya harapannya. Juga harus menjaga keanekaragaman hayati, juga harus dijaga. Artinya kalau ini terjaga, biota terjaga ya, degradasi juga dikurangi, sistem politik juga supportnya bagus ke pertanian, ya akan terjaga juga kualitas dan juga kuantitas air. Nah, ini akan juga sistemnya akan terjaga, secara sistem ekonomi pertaniannya akan terjaga, sehingga harapannya bahwa semua aspek ini saling membantu untuk bagaimana bisa mensupport adanya pertanian berkelanjutan atau berkelanjutan secara produksi ya. Ini outputnya di sini, walaupun memang inputnya ada ternak, hama dan lainnya itu menjadi faktor pengganggu, itu harus diminimalkan, tanah gitu kan, degradasi dan lainnya, itu seperti itu. Itu informasi kuliah pada hari ini terkait dengan ciri-ciri dan unsur-unsur pertanian. Semoga ya sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat, salam sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.